Oke, nama budaya Bandi, nama saya Charles. Jadi saya pengen menanyakan, sebagaimana yang saya baca, yang saya tahu kan, dibilang bahasanya dari proses samadhi, kegiatan samadhi yang kita jalankan, itu bisa memunculkan kebijaksanaan. Nah, yang saya bingungkan kan yang selama ini kita praktekkan samadhi, dimintakan ke kita fokus ke napas, dan lain-lain, hingga mungkin tercapainya suatu keheningan. Bagaimana bisa muncul kebijaksanaan jika yang kita praktekkan itu kita berfokus pada napas, pada budo, dan lain. Itu pertanyaan yang sama dengan saya. Ya, kan? Tentang apa korelasi memperhatikan nafas dan pencapaian kebijaksanaan, pencapaian kesucian. Terus apa bedanya memperhatikan nafas keluar masuk dengan memperhatikan lutut kiri, lutut kanan, lutut kiri? Kira-kira sama atau berbeda konsentrasinya? Sama. Kalau saya tidak memperhatikan lutut, tidak memperhatikan nafas, yang saya perhatikan tiang kiri, tiang kanan, tiang kiri, tiang kanan. Kira-kira itu konsentrasi tidak juga? Konsentrasi. Dan semestinya ada hubungannya dengan pencapaian kebijaksanaan juga. Atau mungkin pencapaian kesucian. Pernyataan itu tidak berdasar. Bahwa dikatakan apa tadi? Dengan kita mempraktekkan samadhi bisa muncul kebijaksanaan. Itu tidak benar. Tidak benar ya. Oleh karena apa? Yang dinyatakan dalam bahasa Palinya, yang sebagai terjemahan itu, ia yang mengembangkan samadhi, kebijaksanaan beliau akan memberikan buah yang besar. Jadi kebijaksanaannya itu sudah ada dan perlu dipacu, digerakkan, dikerahkan oleh dengan yang namanya samadhi atau bhavana itu. Mahapalo mahanisangso. Samadhi paribhavita panya mahapala mahanisangsa. Itu bahasa Palinya. Samadhi paribhavita panya mahapala mahanisangsa. Kebijaksanaan ya yang dikembangkan melalui samadhi akan memberikan buah besar, akan memberikan hadiah yang besar. Jadi dalam kita bermeditasi itu apa yang dimaksud di dalamnya itu adalah mengembangkan panya kebijaksanaan yang memang sudah ada. Kalau tidak ada bagaimana bisa dikembangkan? Begitu. Kita sudah ada kebijaksanaan di dalam untuk dikembangkan dalam bhavana itu. Dan kata panya kebijaksanaan itu adalah satu fenomena dharma yang memang untuk dikembangkan. Bukan untuk dicapai dengan cara-cara yang ya boleh dibilang itu mistis begitulah. Apa hubungannya memperhatikan nafas dengan pencapaian kebijaksanaan? Ya itu kalau diperhatikan terus kan bisa muncul anicca dukkha anatta. Nah, misalnya terlalu jauh membayang. Terlalu jauh membayang. Memang memungkinkan. Tetapi itu adalah kemungkinan beberapa di antara sekian puluh, sekian ratus kemungkinan. Seperti seorang atau beberapa petugas otopsi mayat. Mereka tiap hari ada perhatian pada mayat enggak? Waktu mengotopsi itu. Melihat ini kulit, ini lemak, ini getah bening, ini usus besar, usus kecil, ini otak. Ada kemungkinan enggak mereka itu mencapai jana? Ya? Kenapa? Memungkinkan. Sama seperti tadi pernyataan tadi. Memperhatikan nafas bisa enggak mencapai apa tadi namanya itu? Kebijaksanaan. Kenapa tidak? Tetapi kalau tidak diarahkan atau tidak ada sesuatu yang memang sengaja dikembangkan, ini loh ketidakbersihan, ini loh ketidakindahan,
ini loh hal yang punya ciri kotor yang ada pada tubuh sedemikian rupa bertujuan untuk apa? Menumbuhkan kebosanan, keengganan, kemuakan terhadap yang namanya tubuh supaya setelah punya keberadaan seperti ini tidak menggemari, tidak menyenangi, tidak menggandrungi yang namanya tubuh lagi. Dengan tidak menggandrungi tubuh, tidak menyenangi tubuh, nah, tidak muncul nafsu ragawi, tidak muncul kebencian yang ditimbulkan oleh kegandrungan itu yang sudah seringkali diangkat begitu ya. Ada selalu yang bertanya dan selalu dengan senang hati menjawab. Oleh karena memang pemahaman pada umumnya kita umat Buddha saja ya masih bukan salah, masih beda dari yang Sang Buddha maksudkan. Saya tidak mengatakan salah. Soalnya kalau mengatakan salah, ya banyak sekali yang mengajarkan seperti itu, seolah-olah mempersalahkan yang mengajarkan, dan saya tidak ingin konfrontasi dengan siapapun. Enggak, itu bukan untuk konfrontasi juga. Kita mengajar Dharma untuk mengajak orang memadamkan penderitaan secara benar. Tujuan mengajar Dharma bukan untuk konfrontasi, bukan untuk mencari siapa yang lebih benar, yang paling benar. Nah, jadi panya kebijaksanaan itu muncul dari mana? Dan apa sih yang dimaksud dengan panya kebijaksanaan itu? Panya kebijaksanaan terdiri dari dua, lokiya panya dan lokutara panya. Kebijaksanaan duniawi dan kebijaksanaan di atas duniawi. Lokiya panya atau ya lokiya panya, nah itu salah satunya adalah percaya tentang hukum perbuatan atau kebijaksanaan dalam mengetahui. Ya, kalau percaya kan sada ya, beda ya. Nah, kebijaksanaan dalam mengetahui, menyadari, menyaksikan keberadaan bahwa perbuatan ini yang menentukan keberadaan makhluk-makhluk menderita bahagianya. Ini mengerti seperti ini sudah punya kebijaksanaan. Sebutannya adalah nyana. Termasuk juga mengerti aku menjadi seperti ini itu karena memang perbuatan buruk dan baikku yang sedemikian rupa yang lampau sedemikian ini. Sehingga aku menjadi seperti ini nih. Ini juga nyana, ini juga pengetahuan, ini juga kebijaksanaan. Didasari oleh apa? Pemahaman, penglihatan, penyaksian terhadap hukum perbuatan. Sebab dan akibatnya. Melihat orang lain, siapa? Menderita bahagia, berbagai macam warna, orang-orang, makhluk-makhluk. Ya berbagai macam warnanya itulah menjadi tahu. Oh, orang itu begitu itu karena dulunya itu dia begitu, dulunya dia begini. Sisi positif, sisi negatif, sisi apa dan sebagainya sehingga membentuk dia menjadi yang seperti itu. Mengerti seperti ini itu sudah nyana, itu sudah panya. Tapi panya di sini itu dasarnya adalah apa? Dasar mengerti tentang apa? Tentang perbuatan. Hukum perbuatan yang lewat samadhi, lewat bhavana dikembangkan sedemikian rupa sehingga panya kebijaksanaan itu yang dikatakan mahaphala mahanisangsa itu punya buah yang besar, punya hadiah yang besar. Panya kebijaksanaan yang sudah ada, mengerti, paham tentang hukum perbuatan ini itu dikembangkan sedemikian rupa lewat samadhi, lewat bhavana. Nampaknya yang lainnya lagi, ya, yang dimaksud kebijaksanaan itu apa sih sesungguhnya yang perlu ditembus dan yang perlu dikembangkan dalam bhavana selain hukum perbuatan adalah 4 kebenaran Arya. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Dan bagaimana kita bisa mengerti 4 kebenaran Arya itu?
lewat memperhatikan nafas. Coba pikir, bagaimana kita bisa mengerti 4 kebenaran Arya? Lewat memperhatikan nafas, lewat memperhatikan hidung, lewat memperhatikan perut, atau mendengar ajaran Sang Buddha tentang Catu Arya saja. Membaca Tipitaka, membaca buku, mendengar mereka-mereka yang menguraikan tentang 4 kebenaran Arya secara baik, secara benarnya. Bagaimana kira-kira? Caranya yang mana itu? Banyak kebijaksanaan sudah diberikan oleh Sang Buddha. Kita tidak perlu menjadi paceka Buddhanya sendiri-sendiri. Kita tidak perlu menjadi sama Sang Buddha sendiri untuk mencapai kebijaksanaan, untuk mendapatkan pengetahuan tentang 4 kebenaran Arya. Oleh karena apa? Sang Buddha sudah menemukan dan sudah memberikan, membagikan kepada kita lewat beliau mengajarkan Dharma itu. Tinggal kita menerima, mendengar, mengerti, mengembangkannya supaya 4 kebenaran Arya ini bisa menjadi alat yang ampuh, yang benar untuk memadamkan penderitaan. Dan 4 kebenaran Arya itu yang perlu dikembangkan. Proses pengembangan 4 kebenaran Arya ini adalah bhavana. Lebih lengkapnya mungkin adalah cita bhavana. Pengembangan batin. Yang sering kita menerjemahkan atau menunjuk dengan istilah meditasi. Jadi kembali pada pertanyaan, bagaimana korelasi fokus pada nafas dengan kemunculan kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah menggunakan kebijaksanaan dalam memperhatikan nafas masuk dan keluar. Itu yang benar. Supaya apa? Dengan menggunakan kebijaksanaan ini, diharapkan kebijaksanaannya itu bisa berkembang. Dari melihat nafas tidak lain adalah melihat tubuh. Bagaimana ciri tubuh? Indah atau tidak indah? Cacat atau sempurna? Tidak kekal atau kekal? Ada inti atau tidak ada inti? Semua itu adalah kebijaksanaan yang perlu diterapkan dalam seseorang itu memperhatikan tubuh. Tidak lain di sini maksudnya adalah memperhatikan nafas. Kalau objeknya itu anapana. Nafas masuk, nafas keluar. Jadi perlu penerapan nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan yang diterapkan dalam memperhatikan nafas masuk, nafas keluar namanya adalah witaka. Kusala witaka. Dan witaka ini sangat esensial, sangat penting sebagai faktor jana. Yaitu sesuatu yang memang perlu ada dalam proses samadhi, proses pengembangan batin. Cita bhavana. Kok seperti berpikir ya? Loh, yang namanya witaka itu ya berpikir. Witaka wicara piti sukha eka gata. Witaka itu diartikan apa? Witaka ya witarka. Tarka itu artinya menganalisa. Tarka artinya memikirkan, begitulah tarka. Kalau dalam bahasa Indonesianya menjadi terka itu. Terka. Bicara itu apa yang diterka, apa yang dipikirkan, itu dilanjutkan. Bicara, cara artinya jalan, berjalan. Secara spesifik, menjalankannya secara spesifik, yaitu yang lurus, yang mencerahkan, namanya bicara. Jadi meneruskan apa yang dipikirkan itu, proses penerusan pemikiran itu, yang namanya bicara. Bicara digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Bicara. Jadi kata bicara dalam bahasa Indonesia itu asal-usulnya dari kata wicara yang sesungguhnya ya punya arti melanjutkan ya dari pemikiran-pemikiran yang sudah diangkat sedemikian rupa dalam proses pengembangan batin. Mengangkat objek dengan menerapkan nilai-nilai luhur. Bante kok sulit banget ya meditasi? Bukannya meditasi itu cukup memperhatikan nafas saja.
Kok ini harus ribet-ribet memunculkan kebijaksanaan, memunculkan nilai luhur. Teknik cara ajaran seperti itu juga nggak umum juga. Satu nggak umum, dua ribet. Sesungguhnya kita dalam memperhatikan nafas itu juga sudah ada muatan-muatannya. Jika bukan muatan kebijaksanaan yang sengaja kita munculkan, sengaja kita kerahkan, nilai kebijaksanaan yaitu tentang ketidakindahan, tentang kecacatan, tentang ketidakkekalan, tentang ketidakadadirian. Sebetulnya sudah ada muatan-muatan apa? Muatan menganggap sebagai yang indah, yang menyenangkan, muatan sebagai yang sehat, yang sempurna, yang kuat, muatan sebagai yang kekal, aku yang sekarang ini ya aku yang tadi, juga ya aku yang nanti. Dan aku ini ada inti, ada itu sudah muatan dan itu adalah muatan-muatan sisi aku salah semua. Kita tidak usah belajar memang. Sudah hari-hari kita memang begitu. Dan memperhatikan nafas dengan muatan-muatan buruk seperti itu, bagaimana bisa dikatakan sebagai kusala vitaka, sebagai faktor jana yang mesti ditumbuh kembangkan dalam proses pengembangan batin. Kalau dana sila saja itu menyingkirkan pengotor-pengotor batin sedemikian rupa, dana menyingkirkan kekikiran, sila menyingkirkan kebencian, iritasi, dan sebagainya. Bawana mestinya menyingkirkan sesuatu yang lebih-lebih lagi. Mestinya begitu. Praktik yang lebih mendalam. Tapi dengan kita disodori, dengan pokoknya perhatikan nafas. Ya. Nanti akan tenang. Satu waktu nanti, satu step nanti. Ya. Dengan tenang itu nanti akan muncul kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan itu Anda akan mampu menghancurkan, menyingkirkan semua kilesa-kilesa dan mencapai nibbana. Ya indah kata-katanya. Tapi apa korelasi antara satu dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain? Bagaimana itu cara kerjanya? Sudah menjawab belum? Sudah, Bante. Sudah. Jangan iritasi dengan vitaka, yaitu berpikir. Soalnya tidak mungkin orang itu tidak berpikir. Berarti maksudnya waktu kita proses samadhi kita berpikir, Bante, merenung gitu ya? Mau disebut merenung, mau disebut berpikir, mau disebut menimbang, mau disebut dengan apapun sebutannya, itu adalah vitaka. Dan vitaka itu harus ada. Dan kalau tidak bersemadi pun selalu ada vitaka. Iya. Soalnya vitaka itu ada dua, kusala vitaka dan akusala vitaka. Kalau nggak berpikir baik ya berpikir buruk. Dan vitaka adalah sekali lagi salah satu prasyarat. Nggak bisa fokus ya, jangan berpikir apa-apa ya. Itu kan yang selama ini diajarkan gitu. Itu pernyataan yang sudah salah di dalam dirinya. Di dalam dagingnya itu sudah salah. Saat fokus apakah tidak perlu berpikir untuk fokus? Yang benar aja. Sapitiyo wiwacan